Selamat malam, perkenalkan nama saya Diana Cynthia Menalu, NIM 2212006. Saya Rita Sarina Siburian, NIM 2212033. Kami akan mempresentasikan penerapan Porter's Five Forces pada Gojek dalam industri jasa dan keterkaitannya dengan industri manufaktur. Latar belakang yaitu Gojek merupakan perusahaan berbasis platform digital yang beroperasi terutama dalam industri jasa, khususnya layanan transportasi daring, pengantaran makanan, logistik, dan layanan keuangan digital. Dalam perkembangannya, Gojek juga memiliki keterkaitan erat dengan industri manufaktur melalui penggunaan kendaraan, perangkat teknologi, dan kemitraan dengan produsen alat pendukung operasional. Analisis Forces Five Forces ini digunakan untuk memahami posisi kompetitif Gojek dalam menghadapi dinamika industri tersebut. Dalam menjalankan operasionalnya, Gojek tidak hanya bergantung pada sektor jasa, tetapi juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan industri manufaktur, seperti industri kendaraan bermotor, smartphone, dan keperlengkapan keselamatan. Oleh karena itu diperlukan suatu analisis strategi untuk memahami tingkat persaingan industri yang dihadapi Gojek. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah Porter's Five Forces yang mampu menganalisis struktur persaingan dan posisi kompetitif perusahaan dalam industri. Tujuannya yaitu satu, menganalisis posisi kompetitif Gojek menggunakan Porter's Five Forces. Kedua, menjelaskan keterkaitan Gojek dengan industri manufaktur. Ketiga, mengidentifikasi tingkat persaingan dalam industri jasa digital. 4, mengetahui tantangan dan peluang strategis bagi Gojek. Industri jasa dan keterkaitannya dengan manufaktur. Industri jasa yaitu transportasi online, pengantaran makanan dan logistik, dan layanan keuangan digital. Keterkaitannya dengan industri manufaktur yaitu kendaraan bermotor, smartphone dan perangkat teknologi, helm, jaket dan perlengkapan keselamatan, kemasan makanan dan mitra GoFood. Konsep Porter's Five Forces merupakan model analisis strategi yang dikembangkan oleh Michael Porter untuk meningkatkan persaingan suatu industri. Model ini terdiri dari 5 kekuatan utama, yaitu ancaman pendatang baru, daya tarik pemasok, daya tarik konsumen, ancaman produk pengganti, dan persaingan antar perusahaan dalam industri. Ancaman pendatang baru. Dari sisi ancaman pendatang baru, industri jasa berbasis platform seperti Gojek memiliki hambatan masuk yang relatif tinggi. Walaupun secara teknologi aplikasi digital dapat ditiru, namun Gojek telah membangun jaringan mitra pengemudi, merchant, dan pengguna yang sangat luas. Skala ekonomi, kekuatan merek, serta kebutuhan investasi besar dalam teknologi dan promosi membuat perusahaan baru sulit bersaing secara langsung. Dalam konteks industri manufaktur pendukung, seperti produsen kendaraan atau perangkat, ancaman pendatang baru relatif lebih rendah karena membutuhkan modal besar, sertifikasi, dan standar kualitas tertentu, sehingga posisi Gojek sebagai pembeli besar justru menjadi kuat. Daya tawar pemasok. Daya tawar pemasok dalam industri jasa Gojek terutama berasal dari mitra pengemudi dan penyediaan teknologi. Pengemudi memiliki daya tawar yang terbatas karena jumlah mereka sangat banyak dan tergantung pada platform untuk memperoleh pendapatan. Namun, untuk pemasok teknologi seperti penyediaan server, sistem pembayaran, atau produsen smartphone dan kendaraan, daya tawarnya cenderung moderat hingga tinggi. Hal ini mendorong Gojek menjalin kerja sama strategis dalam perusahaan manufaktur kendaraan dan produsen perangkat agar biaya operasional tetap terkendali dan kualitas layanan terjaga. Daya tawar konsumen. Sementara itu, daya tawar konsumen dalam layanan Gojek teknologi tinggi, konsumen memiliki banyak pilihan layanan serupa dan dapat dengan mudah berpindah ke platform lain jika harga atau kualitas layanan tidak sesuai. Hal ini memaksa Gojek untuk terus berinovasi, memberikan promo, serta meningkatkan pengalaman pengguna. Dalam hubungan dengan industri manufaktur, tuntutan konsumen terhadap kenyamanan, keamanan, dan keandalan layanan secara tidak langsung mendorong Gojek memiliki produk manufaktur yang berkualitas, seperti kendaraan yang hemat energi dan aman. Ancaman produk pengganti. Ancaman produk pengganti terhadap Gojek tergolong sedang. Produk pengganti meliputi transportasi umum, kendaraan pribadi, dan jasa ojek konvensional. Namun,
Gojek tetap memiliki keunggulan dalam hal kemudahan akses, efisiensi waktu, serta integrasi layanan dalam satu aplikasi. Ancaman produk substitusi bagi Gojek cukup signifikan. Untuk layanan transportasi, konsumen masih dapat menggunakan transportasi umum konvensional, kendaraan pribadi, atau jasa ojek offline. Pada layanan pengantaran makanan, konsumen dapat memilih memasak sendiri atau menggunakan layanan alternatif. Ancaman ini menuntut Gojek untuk menciptakan nilai tambah melalui kecepatan layanan, kemudahan aplikasi, dan integrasi layanan. Dari sisi manufaktur, produk substitusi relatif lebih terbatas karena Gojek membutuhkan standar tertentu dalam kendaraan dan perangkat yang digunakan untuk mendukung operasionalnya. Persaingan antar perusahaan. Tingkat persaingan antar perusahaan dalam industri sangat tinggi. Gojek menghadapi persaingan ketat dengan platform sejenis yang menawarkan layanan serupa. Persaingan ini menjadi dalam bentuk perang harga, inovasi fitur, dan perluasan layanan. Kondisi ini sangat berdampak pada industri manufaktur pendukung karena produsen kendaraan, helm, jaket, dan perangkat teknologi berlomba-lomba menawarkan produk terbaik agar dapat bermitra dengan perusahaan besar seperti Gojek. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan analisis Porter 5 Forces, dapat disimpulkan bahwa Gojek beroperasi dalam industri jasa digital dengan tingkat persaingan yang sangat tinggi. Secara keseluruhan, penerapan Porter 5 Forces menunjukkan bahwa Gojek berada dalam industri jasa dengan tingkat persaingan tinggi dan daya tawar konsumen yang kuat, namun memiliki keunggulan dalam skala ekonomi dan ekosistem terintegrasi. Keterkaitannya dengan industri manufaktur memperkuat posisi Gojek dalam menjaga kualitas layanan sekaligus menciptakan hubungan saling menguntungkan antara sektor jasa dan manufaktur dan ekosistem ekonomi digital. Begitulah hasil presentasi kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Selamat malam.